untuk teman-teman sedikit berbagi ini tentang penjelasan macam-macam hari, entah itu hari weton, hari Sabdo Pendito Ratu, hari seduluran. Sering mungkin ini kalau ya butuh nggak butuh lah, soalnya dibilang nggak butuh itu kita melakukannya nggak setiap hari, tapi nanti kita itu butuh untuk hajatan, untuk fondasi rumah, untuk bekal, mau istilahnya buka usaha seperti dagang apa dan sebagainya. Terus hajatan tadi juga perlu, terus untuk kita habis pembersihan juga perlu, fondasi kita juga perlu. Nah di sini misalkan aja seperti orang Jawa kan pasti ada nogo tahun. Nah, kalau orang Jawa itu nogo tahunnya itu pasti harinya Rabu Wage. Terus hari dulur itu mulai Jumat, Sabtu, Minggu itu jumlahnya 13. Hari Sabdo Pendito Ratu, Jumat, Sabtu, Minggu itu jumlah harinya 14. Itulah kenapa di hari itu ada, kalau orang Jawa menyebut hari kan dino. Dino itu apa? Wadine itu ono, wadi iku pasti ya ono, gunane ya ono, lan sak pitunggalane kaya weton, Sabtu petang puluh, pasaran juga. Enggak Jum, Monggo Pak Jum. Lek sih, misalkan untuk yang mau nikah kan katanya kalau weton gak pas. Kalau kita bicara soal nikah, Iya. kalau kita bicara soal nikah kan di jumlah hari umum, hari pasaran, di jumlah dari kedua belah pihak. Terus dicari nogo tahun, nogo bulan. Total itu harus 38. Kenapa kok 38? 38 itu dikurangi 35, sisanya 3. 2 untuk kedua belah pihak, 1 supaya ada sisa. Dalam arti sisa itu entah itu rezeki tidak sampai kurang, entah itu apa, entah itu di keluarga orang tuanya, dipelambangkan kasih sayang juga bisa, dipelambangkan ketuhanan juga bisa. Karena dalam rumah tangga kalau bisa cukup 1 kali, 1 untuk selamanya ya kalau bisa, tapi juga tidak berpatok seperti itu. Soalnya kita juga harus yakin juga bahwa sandang pangan jodoh gue dalane sing urip sing ngatur. Dalam arti satu istilahnya ketuhanan. Dalam rumah tangga kita harus punya imam untuk membimbing keluarga itu supaya nanti kalau udah meninggal tidak sampai salah jalan. Jadi kesempurnaan innalillahi itu perlu. Itu dalam arti hitungan dina hari utawa dino supaya bisa suci. berarti kan sebentar yang di zaman anak milenial sekarang Mas Dwi kan ada ngitung sama pacarnya lewat online, nanti ketemunya pati terus putus alasannya karena ketemunya pati. Nah, kalau misalkan gitu apa ada solusinya Mas Dwi? Nah, kalau solusi seperti harinya nggak cocok, ini jatuhnya hari pati. Iya. Ya harus orang ngertinya yang mencari hari itu juga harus bisa, istilahnya bisa bernegosiasi dengan alam, bernegosiasi, setidaknya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Tuhan. Terus
dicari solusi hari yang lain. Makanya kalau orang nikah itu tidak harus 1 minggu harus jadi, berat juga. Jadi yang perlu dihindari adalah, kalau orang Jawa yang perlu dihindari adalah hari Rabu Wage. Alasannya? Pasnya tahun atau galangan tahun atau naasnya tahun. Berarti untuk dulur-dulur yang misalkan udah hitung-hitungan online sama pacarnya, ketemunya pati, jangan ambiar dulu Mas ya. Iya, masih ada solusinya. Masih ada. Nggak harus ini nggak jodoh. Kita jangan sampai percaya sama orang ngerti atau dukun atau kiai sekalipun bahwa ini jatuhnya hari pati. Nggak semudah itu. Soalnya kita harus kembali lagi ke tingkat tahap dasar. Sandang pangan pati iku. Sandang pangan bejo loro pati. Golek hitungan. Iya. Kudu siji. Oh, beda. Ku wis garis sing gawe urip. Istilahnya rezeki pati. Rezeki jodoh mati. Ku kan garis sing gawe urip. Untuk yang di luar sana jangan ambiar dulu. Masih ada solusi. Entah itu ini jatuhnya galangan tahun kudu dikei tumpengan gunung. Kan ono sing ngono. Bisa ditukar dengan sarati. Makanya itu kan jalan untuk meminta maaf kepada Sang Yang Pencipta itu beraneka ragam. Sama seperti lagunya Berhaji. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju kebahagiaan. Waduh. Ojo ambiar lah dulur-dulur. Mau bisa. Ya Pak Jung ya. Kenapa? Makanya kita jangan sampai gampang-gampang membacklist istilah kita. Mau acara hajatan, kenapa kok banyak bunga, bakar dupa? Itu memang salah satu syarat bahwa kita melakukan hajatan. Kita juga harus tahu bahwa Tuhan Sang Yang Pencipta menciptakan alam dan isinya itu lengkap. Jadi selain manusia juga ada hewan, ada gaib juga, supaya itu tidak mengganggu. Itu satu. Meskipun satu jin kasih saran supaya tidak mengganggu dia hari hajatan, juga ada segelintir orang istilah itu pun bawa posing iri hatinya atau iri hatinya mengganggu acara hajatan itu juga ada. Bukan dari kalangan jenis bangsa gaib juga tidak melalui itu. Kenapa kita juga menyakralkan hari-hari tertentu supaya kita kan saling-saling menambah wawasan. Terus ada juga kenapa kita tidak mendalami. Kenapa kalau kita kirim doa harus malam Jumat Legi? Iya. Kan aneh. Nyekar lah istilahnya. Iya. Kenapa kalau nyekar identik dengan Jumat Legi? Sampai banyak yang jualan bunga dekat-dekat makam gitu. Kita harus menghitung. Istilah Jumat itu 6, Legi itu 5, di jumlah 11. Itu kalau pemahaman orang Jawa itu adalah hari welas asih. Jadi intinya kita kirim doa supaya roh-roh leluhur kita semakin lebih besar kesempatannya untuk mendapatkan suatu maaf dari Sang Yang Pencipta. Itu tujuannya. Jumat manis untuk yang terkasih ya. Dan selain itu juga perlu digarisbawahi bahwa malam Jumat Kliwon itu juga kita harus sering-sering baca doa untuk memadamkan doa supaya leluhur kita itu bisa dapat ampunan, tersisi dari gangguan hal gaib. Karena dunianya kalau udah kita bahas leluhur, alamnya udah alam gaib. Iya. Karena di alam gaib bangsa jenis jin leluhur itu ritualnya juga sama, kepingin sempurna
hari malam Jumat Kliwon. Itu saya dapat pengalaman udah sering kali seperti itu. Kalau Jumat Kliwon identik dengan hal-hal mistis Mas Wi, kayak Jumat Kliwon ngeri, serem gitu. Ya iyalah, namanya juga kan saya tadi ada hari Sabdo Penditoran. Kan itu awal untuk malam menuju hari Sabdo Penditoran. Sabdo itu ini kutukan yang dilontarkan atau yang ucapan. Iya, yang disuarakan oleh seorang ratu, raja. Bukan, lain. Lain. Kalau ratu itu identik kan perempuan. Iya. Nah, kalau perempuan dari hal goib itu kebanyakan semua dari pengalaman udah saya yakin 85% itu identik dengan yang jelek. Tapi kok ada yang mengaitkan ratu itu sama dengan raja Mas Dwi ya? Lain. Kalau raja dia adalah penguasa. Penguasa tidak berhak untuk melakukan suatu amanah yang tersirat dari ucapan. Raja adalah mengayomi, membimbing. Kalau ratu tugasnya sering menyuarakan. Kasarannya sering nyabdo. Iya. Nah terus yang diagungkan kebanyakan itu ratu daripada raja. Soalnya raja sifatnya mengayomi, tugasnya menenteramkan rakyat. Kalau zaman sekarang kan nggak ada ratu, ono yang menteri, tapi singgawi undang-undang, membantu presiden, membantu tugas presiden. Nah presiden sih ya apa carane rakyat kuwi makmur kan ngono. Iya. Nah ini juga maaf untuk yang di lain ini kan ada jenis puasa hari Senin dan Kamis. Ya. Itu baik juga dilakukan, dilaksanakan, nggak dilaksanakan juga baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita melakukan puasa hari Senin sama Kamis, apakah kita udah melakukan puasa untuk orang tua kita apa belum? Sebelum kita melakukan puasa hari Senin sama Kamis, kalau kita udah terlanjur ya nggak apa-apa, yang baik juga. Alangkah baiknya didahulukan hari kelahiran orang tua kita. Itu lebih baik. Maksudnya diutamakanlah. Karena sejelek-jeleknya kita kalau nggak ada orang tua ya kita tidak akan terlahir di dunia ini. Kalau Mas Dwi, hari Sabtu Pahing katanya kalau ada orang yang meninggal di Sabtu Pahing itu bakal ngajak. Sebetulnya itu adalah mitos. Saya sebut mitos. Enggak semua seperti itu. Sebenarnya pemahaman adat yang terlanjur diyakini itu memang seperti itu. Beda kampung, beda kampung halaman juga beda adat istiadat. Dalam arti adat istiadat dalam tahap dasar kepercayaan, namanya juga Jawa, agamanya juga agama kepercayaan. Itu yang perlu. Nah, kita bisa membacakan mitos seperti itu memang bisa, tapi nggak akan seterusnya berhasil. Soalnya satu, kampung masyarakat setempat sudah terlanjur meyakini seperti itu. Kalau kita udah yakin apa yang diyakini akan terjadi. Yeah. Bisik. Cocokan bahasa Jawa lebih mengena. Jenenge Gumantar Jawa. Ini yang dibahas ya Jawa. Kenapa kita itu harus
belajar lagi, karena zaman sekarang udah banyak teman-teman dulur-dulur yang muda-muda itu menyempelekan hari-hari tertentu atau hari-hari yang pernah dilalui. Dibilang kuno, tapi kalau kita mau menikah kita bingung cari silsilah budaya atau kepercayaan orang Jawa. Kenapa? Katanya kuno, tapi kalau nikah kita butuh. Seperti orang bakar dupa di Pepundhen, udah di blacklist dulu, wah sirik, muncul setan, kan belum tentu apa yang tujuan orang itu kan belum tentu dia tahu. Ya. Itu yang perlu digarisbawahi, udahlah biarkan. Istilahnya saling toleransi aja. Iya. Kan untuk misalkan saya sendiri lah ngejudge ada orang bakar dupa di pohon, kan ya kan saya juga nggak tahu niatnya itu apa, dikhususkan untuk apa, kan nggak otomatis saya langsung wah nyembah pohon, kan nggak mungkin. Kan kita juga nggak tahu isi hatinya orang. Kalau kita langsung asal judge itu nyembah, berarti kan kita juga ya salah. Kalau asal mengatakan orang seperti itu, asal tuduh lah. Jadi saling menghormati saja, sekiranya tidak mengganggu pribadi yang tidak cocok ya biarkan saja, gitu aja. Saling toleransi. Itu Mas ya. Iya. Mungkin untuk hari itu aja Mas. Iya. Dalam hitungan orang Jawa atau orang umum itu sekarang harus lebih mengerti lah, tolong pahami, karena kita kan orang Jawa. Yeah. Lebih baik kita belajar Jawa kan namanya. Yeah. Istilahnya Senin, Papat, Selasa, Telu, Kebo, itu Kemis, Walu, Jumat, 6, Sabtu, Walu, Songo, Minggu, 5. Kasarannya itu kan hari pasaran. Yeah. Untuk neptunya juga ada pon wage, kliwon, paing, legi itu berapa, wage berapa, itu pelajari lah. Untuk catatan sini wage 4, legi 5, pon 7, ya tuh paing, sono, kok begitu ya. Dijumlah terus dijumlah, dihitung, mari dihitung ketemune piro lah, iku kok tibae apa. Mbok tiba sabda pelita ratu, mbok tiba dulur, mbok tiba anu, kan iku sing gare wong Jawa ero. Tekan kono di luas meneh, di kono kok ana naga dina, naga wulan, naga taun. Lah naga dina hitungane iso awan bengi, berarti karek ngitung naga bulane di ekan kulon itu lor. Oh naga bulannya itu saiki. Jadi ojo sampai ngadep itu kan ngono. Iku lek ngitung dino. Nah itu di dalam suatu adat pernikahan sangat amat diperlukan sekali. Balik mana nih dasar soalnya kabeh umang mulai kasarannya mulai tuwek usiane luwih abot songgone sing dipiku luwih akeh kan ngono. Yeah. Jadi supaya imane gak goyang, perlu ngerti. Lah kan dino kene nang ngerti apa maneh nang keluarga. Kene kok kudu luwih ngerti kan ngono kan. Iya. Nah, ini dicoba segi hatike. Lek sekiranya iki gak masuk gak masalah. Tujuannya kan iki belajar bareng-bareng. Saling mengedukasi lah. Ngono Mas ya. Iya. Untuk pengetahuan berbagi kawerung dari Kementerian Jawa, mungkin itu dulu untuk bab hari. Mungkin ini kurang lengkap. Apabila teman-teman ingin melengkapi, jangan lupa komen dan dukung kami, like, subscribe, dan kalau memang bermanfaat dipersilakan untuk share video dari Komentar Jawa. Mungkin ada juga untuk teman-teman yang misalkan mau pembahasan tentang apa, bisa lewat komen Mas Wi. Iya. Monggo. Jadi kita saling memberi masukan lah. Mungkin segitu dulu. Salam rahayu, rahayu selamat, seduluran sak lawase.